Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan artikel yang telah saya kirim ke panitia seminar UNES yang berjudul Perbandingan Minat Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe START dan KOR di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Latar belakang dari artikel ini atau tulisan ini adalah pendidikan merupakan hak warga negara, di mana pendidikan menentukan atau sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Akhir-akhir ini minat belajar siswa untuk dalam pembelajaran itu sangat kurang sekali. Apalagi sekarang banyak diganggu atau banyak dipengaruhi oleh adanya HP yang membuat siswa kurang berminat untuk dalam pembelajaran. Apalagi untuk pembelajaran yang sifatnya sains atau salah satunya bidang kimia yang membutuhkan pemahaman konsep yang kadang-kadang bersifat abstrak. Sehingga diperlukan model pembelajaran yang bisa membangkitkan minat dari belajar siswa tersebut. Di antara model pembelajaran yang bisa membangkitkan minat belajar siswa yaitu model pembelajaran START dan model pembelajaran KOR. Sehingga kami di sini membandingkan model pembelajaran START dan KOR untuk melihat minat belajar siswa pada materi larutan penyangga. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian adalah penelitian eksperimental semu atau kuasi eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 MIPA yang berjumlah 243 siswa, yaitu 6 kelas. Dan sampel dalam penelitian ini adalah kelas 10 MIPA A dan kelas 10 MIPA B dengan jumlah 60 siswa. Prosedur penelitian, yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan itu dilakukan observasi ke sekolah. Kemudian pada tahap observasi itu juga ditentukan sampel untuk tempat dilakukannya penelitian. Kemudian juga menyusun RPP untuk model pembelajaran START dan model pembelajaran KOR. Kemudian menyusun instrumen angket untuk melihat minat belajar siswa. Kemudian tahap 2 yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan pembelajaran di kelas 11 MIPA A dengan menggunakan model pembelajaran START, kemudian kelas 10 MIPA B dengan pembelajaran KOR. Kemudian dilakukan pada akhir pembelajaran dilakukan pengisian angket minat belajar oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap analisis data, di mana pada tahap analisis data ini dilakukan uji validitas kuesioner, kemudian analisis minat belajar. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari ada wawancara dengan guru, kemudian dengan juga peserta didik, kemudian ada angket kuesioner minat belajar, kemudian ada lembar validasi angket. Teknik analisis data. Data hasil pengisian angket minat belajar siswa itu berupa instrumen non-test, lalu dilakukan analisis dengan penskoran jawaban responden dalam uji kesesuaian dan keterbacaan berdasarkan skala Likert, di mana pilihan jawabannya ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dengan skor masing-masingnya 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian berdasarkan analisis data kuesioner tadi dalam penelitian ini dihitung persentase dengan rumus sebagai berikut, mana A sama dengan N kecil per N besar kali 100%. Nah, A persentase variabel yang diteliti, kemudian N kecil jumlah skor capaian, sedangkan N besar adalah jumlah skor maksimal. Setelah diperoleh hasil presentasi tersebut, kemudian presentasi tersebut dikonversikan dengan beberapa kategori, yaitu jika A besar dari atau sama dengan 0% dan kecil dari 21%, itu kategorinya sangat kurang baik.
Kemudian jika A besar dari atau sama dengan 21% atau kecil dari 41%, itu kategorinya kurang baik. Kemudian A besar dari atau sama dengan 41%, kecil dari 61%, itu kategorinya cukup baik. Sedangkan A besar dari atau sama dengan 61%, kecil dari 81%, itu kategorinya baik. Dan A besar dari atau sama dengan 81%, kecil dari 100%, itu kategorinya sangat baik. Analisis minat belajar siswa. Analisis minat belajar siswa ini hasil dan pembahasan. Analisis minat belajar siswa. Di sini untuk melihat kelas yang digunakan sebagai sampel, harus karena ini perbandingan, jadi harus kelas yang digunakan sebagai sampel harus normal dan harus homogen. Di sini setelah dilakukan analisis uji normalitas, diperoleh bahwa semua kelas dari kelas 11 IPA itu adalah berdistribusi normal. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas, dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas varian sampel, di mana di sini sampel yang digunakan untuk model pembelajaran start dan core itu homogen. Kemudian uji hipotesis. Hasil perhitungan uji hipotesis minat belajar, variabel itu diperoleh bahwa uji hipotesis digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe start dan model pembelajaran kooperatif tipe core di SMA Negeri Bengkulu, di mana hasil perhitungan uji hipotesis minat belajar itu diperoleh di mana kelas eksperimen start itu diperoleh T hitungnya 1,970, sedangkan T tabelnya 1,672, di mana T hitung besar dari T tabel, sehingga kesimpulannya diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan model pembelajaran start dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran core. Dan analisis kesenangan minat belajar. Di sini kategori dari model pembelajaran kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran start itu berkategori sangat baik, di mana persentasenya yaitu 82,774%, sedangkan kelas yang menggunakan model pembelajaran core itu kategorinya itu berkategori baik, di mana persentasenya yaitu 77,617%. Kesimpulan, 1. Minat belajar siswa kelas 11 MIPA-A yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe start termasuk kategori sangat baik dengan presentasi 82,774%. Yang kedua, minat belajar siswa kelas 11 MIPA-B yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe core termasuk kategori baik dengan presentasi 77,61%. Dari hasil uji statistik, terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe start dan model pembelajaran yang dengan tipe core. Terima kasih. Itu sedikit presentasi dari saya yang bernama Nur Hamidah dari Universitas Bengkulu.